Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di atas segala curahan rahmat, nikmat serta hidayahnya, kita masih bisa menghirup udara segar, diizinkan untuk hidup kembali sesudah kita mati dari tidur kita, yang tujuannya adalah untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup dan kehidupan ini. Selawat beserta salam marilah kita kirimkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sebagai uswah, sebagai contoh dan teladan di dalam hidup yang akan bisa membawa kehidupan kita, keselamatan hidup di dunia dan keselamatan hidup di kampung akhirat nantinya. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan subuh kali ini kita coba melihat di dalam sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah ayat 28, yang mana Allah menyampaikan tentang proses kehidupan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kalau kita bahasakan dan kita alihkan ke dalam bahasa kita, kenapa kalian ingkar, kenapa kalian kafir, dan kenapa kalian membelakang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada dasarnya adalah kita ini adalah mati. Fa ahyakum, kemudian kita dihidupkan ke muka bumi ini. Dalam kehidupan yang pendek dan kehidupan yang sementara. Summa yumitukum, setelah kita hidup yang pendek ini, maka Allah mematikan kita kembali. Summa yuhyikum, setelah itu kita dihidupkan setelah kita mati. Summa ilaihi turja'un, setelah itu nanti kita akan dikembalikan, dihadapkan kepada Allah dan diminta pertanggungjawabkan
dari hidup yang pendek ini. Maka Bapak hadirin yang berbahagia, maka hidup yang pendek ini sebetulnya menentukan kehidupan yang panjang. Dan sulit sekali pada hari ini kita menemukan orang yang meninggal dunia di atas 100 tahun. Paling banyak itu dalam usia di bawah 100 tahun. Ada yang berusia 63 tahun, 50 tahun, tapi rata-rata manusia itu meninggal dunia di Asia ini menurut Badan Kesehatan Dunia. Rata-rata meninggalnya manusia di Asia ini rata-rata di bawah umur 70 tahun. Maka kalau kita lihat dalam usia yang pendek ini akan terasa pendeknya perputaran waktu oleh kita mengenang masa lalu. Kerana kita masuk kitik kita seorang-seorang. Rasa kita bermain di situ, beronang di situ. Kalau kita masih SD, maka akan terasa bagi kita bahasa copeknya pergiliran waktu. Berarti kita dah tiba dalam masa usia yang sudah tua. Maka kita akan meninggalkan dunia ini. Kita akan meninggalkan kehidupan yang panah ini. Kita akan kembali kepada kampung kehidupan, kampung akhirat yang kekal dan abadi. Maka dalam tafsir Al-Misbah itu dikatakan, kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sempurna. Maka kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang belum sempurna. Kalau kita mau makan, kita harus memasak dulu. Tetapi dalam kehidupan yang sempurna nanti di kampung akhirat itu, terasa kita nak makan, tiba langsung. Akhirat itu akan datang apabila kita berada pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sempurna. Maka kita akan meninggalkan dunia ini yang dinamakan dengan nama kematian. Para ustaz, para membalik banyak menceritakan kematian ini adalah suatu jalan yang pasti kita tempuh. Dan pernah saya gambarkan kematian itu dalam bahasa Arab itu, kalimat-kalimat itu berbeda tetapi mempunyai makna yang sama. Kata-kata yang berbeda tetapi mempunyai arti yang sama. Yang pertama, bahasa kematian itu dinamakan di dalam Al-Quran maut. Kalau kita nama maut itu namanya mati. Kalau datang mencabut nyawa manusia itu dinamakan malakatul maut.
Maut itu artinya mati, perpisahan diri, perpisahan roh dengan jasad manusia. Tapi rohnya masih ada, jasadnya masih hidup, belum dinamakan mati. Ada orang namanya mati suri, belum mati namanya sebelum roh itu dicabut dari jasadnya. Maka kematian itu dalam bahasa yang am, bahasa yang umum. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ini bahasa yang pertama tentang kematian. Bahasa yang kedua tentang kematian itu adalah dinamakan ajal. Apa itu ajal? Ajal adalah batas sesuatu terhadap diri kita masing-masing. Dan setiap kita ini sudah mempunyai dan sudah ditentukan ajal kita sendiri-sendiri. Berarti sebelum kita lahir ke dunia, kita telah membuat kontak kerja dengan Allah Subhanahu wa taala. Umur kita sudah ditentukan sebelum manusia itu ditiupkan roh ke dalam jasad ibu kita masing-masing. Bila ditiupkan roh nantinya, maka Allah sudah katakan ditentukan ajalnya, ditentukan ketetapan waktu kapan dia akan meninggal dunia. Itulah yang dikatakan di dalam Al-Quran, alastu birabbikum. Qalu bala syahidna. Sebelum roh itu ditiupkan ke dalam jasad kita, maka Allah mengatakan kepada manusia dan kepada diri kita seorang-seorang, alastu birabbikum, apakah tidak saya Tuhan kamu, wahai cikal bakal manusia? Maka di waktu itu manusia secara spontan mengatakan, qalu bala syahidna. Benar ya Allah bahwa saya mensaksikan bahwa engkau adalah Tuhanku. Maka ditetapkan di sana salah satunya masalah ajal, yaitunya waktu atau batas dari kehidupan kita. Ada yang mati nanti berumur 60 tahun, ada 70 tahun dan lain sebagainya. Maka ajal itu adalah ketetapan yang mana Allah berikan kepada manusia. Tak boleh Pak Ibu, awak punya anak, awak mempunyai keturunan, awak harus berusaha, tetapi ajal tiba, kita harus kembali kepada Allah. Itulah dikatakan senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, apabila ajal itu datang, kita harus berangkat. Iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bahasa yang ketiga adalah tentang kematian itu di dalam Al-Quran dikatakan kembali. Kenapa orang di masjid apabila ada orang yang meninggal dunia, dia sampaikan melalui corong ini, melalui media-media, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Berarti kepada siapa dia kembali? Kepada Allah.
Kenapa dia kembali kepada Allah? Karena ketetapan ajalnya. Ini bahasa yang paling bagus dikatakan di dalam Al-Quran itu. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Berarti kembali itu, kenapa kita kembali kepada Allah? Karena kesucian dan kecintaan kita kepada Allah. Ibaratkan kini ko Bapak Ibu, setiap tahun ada orang dinamakan sesudah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu, ada orang kembali. Kalau di Indonesia kau dinamakan dengan budaya mudik. Alunnya puasa lai kadang-kadang sebulan sebelum puasa nyola pasang tiket, nyo pesan tiket pesawat, nyo pesan tiket kereta untuk kembali ke kampung halamannya. Kenapa dia kembali ke kampung halamannya? Karena dia kembali ke kampung halaman itu, dia katakan di kampung halaman itu adalah sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang indah. Untuk bertemu dengan siapa dia di kampung halamannya, bertemu dengan ayahnya, bertemu dengan sanak saudaranya, bertemu dengan orang-orang kampungnya. Begitu juga kematian. Kematian itu dinamakan kembali adalah, kenapa kita kembali? Karena kita sudah mempunyai persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yo bona kita sonang hati. Adanya mengatakan, kenapa kamu takut mati? Kenapa kamu takut kembali ke kampung halamanmu? Wade takui wa untuk kembali ke kampung halaman kita, karena kita tidak mempunyai bekal untuk kembali ke kampung halaman kita. Karena kita tidak mempunyai bekal untuk menghadapi orang yang kita cintai. Kalau kembali kita nanti untuk kematian, kita kembali kepada Allah, sudahkah kita mempunyai bekal? Kita nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini masalah kematian yang harus kita tempuh. Dalam usia kapan kita akan meninggal dunia kita tidak tahu, tetapi sudahkah kita bersiap diri untuk kita kembali kepada Allah itu dalam proses yang ridha dan proses yang diridhai. Kalau sebenarnya kalau kita colik-colik di dalam pemahaman kita beragama, kenapa kita solat, kenapa kita mendekatkan diri kepada Allah adalah untuk mengharapkan keredaan yang kita cintai. Untuk mengharapkan keredaan Allah yang paling kita cintai dalam hidup kita. Solat itu adalah bisikan dan doa-doa terhadap Allah sebagai Khalid yang harus kita sayangi dan harus kita cintai. Baca Bapak Ibu sembahyang tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Doa sodo yang kita baca itu. Maka doa itu adalah bisikan hati yang kita sampaikan kepada yang kita cintai Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita ingin bertemu dengan Allah apabila ajal sudah datang. Maka kembali itu berartinya kita kembali dalam keadaan yang disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu dikatakan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada orang yang mati nantinya orang itu betul-betul dipanggil oleh Allah. Dielok-eloklah kematiannya. Ada digambarkan di dalam Al-Quran tu basitu aidihim. Ada katakan dipukulah wajahnya. Ada salah satu datang malaikat distendanglah punggungnya, dipukulah punggungnya. Setelah itu katakan akhriju anfusakum, keluarkan diri kamu, keluarkan roh kamu. Berarti mereka itu adalah orang yang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama adalah bahwa kita kembali kepada Allah itu hendaknya ada ke dalam keadaan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayat Tuhan, nafsul mutmainnah itu adalah panggilan yang paling mulia. Ya itu dinamakan dalam bahasa Arab adalah ya nida, huruf nida. Berarti jika Allah itu memanggil kita untuk kembali kepadanya. Berarti ada orang yang mati itu dalam keadaan tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Tampak olehnya gambaran dia untuk diletakkan oleh Allah di tempat yang sebaik-baiknya. Kenapa dia diletakkan di tempat sebaik-baiknya? Kerana di atas dunia mampu dia itu mendekatkan diri kepada yang dia cintai. Nah, Bapak hadirin yang berbahagia, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam sebuah kong. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada menjadi amal ibadah bagi kita bersama. Bahasa kita akan meninggalkan dunia ko. Mudah-mudahan kita hendaknya akan kembali kepada Allah, akan nantinya kita kembali untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, mempunyai bekal, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang diridai di dalam hidup dan kehidupan kita. Itu yang dikatakan oleh Raudatul Adawiyah, bahasa kenapa apa tanggapan Tuhan tentang surga dan tentang neraka. Dia katakan, bagi saya apabila ajal sudah datang, apabila nanti ketetapan sudah ditentukan oleh Allah, saya kembali kepada Allah. Saya inginkan adalah saya bertemu dengan Allah dalam keadaan redha dan diredai. Kalaulah bisa melihat wajah Allah, bagi saya surga itu lebih baik itu daripada surga, yaitunya kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam proses kita yang sangat dicintai ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.